Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jelita Mayaswari, kelas 10 IPS 2, absen 16. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang siklus hidrologi. Pengertian siklus hidrologi. Secara singkat, siklus hidrologi atau siklus air adalah pergerakan air yang teratur dari lautan ke udara, lalu ke tanah dan mengalir ke laut. Siklus hidrologi memiliki peran yang penting dalam sebuah kehidupan. Karena siklus hidrologi ini berkaitan dengan cuaca, iklim, dan ilmu meteorologi. Nah, untuk lebih memahami mengenai siklus hidrologi, di bawah ini saya akan memberitahu rangkuman pendapat ahli mengenai siklus ini. Pengertian siklus hidrologi menurut para ahli. Menurut Suyono, siklus hidrologi adalah air yang menguap ke udara dari permukaan tanah dan laut, berubah menjadi awan sesudah melalui beberapa proses dan kemudian jatuh sebagai hujan atau salju ke permukaan air. Proses siklus hidrologi, evaporasi, merupakan proses berubahnya air menjadi uap air yang disebabkan oleh energi matahari. Transpirasi merupakan proses berubahnya air yang berasal dari tumbuhan menjadi uap air, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu, pergerakan angin, kelembapan udara, kelembapan tanah, dan jenis tumbuhan. Sublimasi merupakan proses penguapan es tanpa mengalami pencairan terlebih dahulu. Biasanya terjadi di puncak gunung yang tinggi dan kutub. Kondensasi merupakan proses perubahan uap air menjadi sebuah partikel kecil berisikan air. Contohnya seperti awan dan kabut. Adveksi adalah perpindahan awan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Perpindahan ini dipengaruhi oleh tekanan udara dan arah angin. Presitipasi merupakan proses mencairnya uap air yang jatuh ke bumi. Biasanya hujan, salju, hujan es, es kabut, gaupel. Runoff merupakan pergerakan aliran air di atas permukaan tanah akibat hujan yang datang lebih cepat dari penyerapan yang dilakukan oleh tanah. Infiltrasi merupakan proses penyerapan air hujan ke dalam pori-pori tanah yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jenis-jenis siklus hidrologi. Siklus pendek atau kecil. Air laut mendapat sinar matahari, kemudian mengalami penguapan yang semakin lama semakin banyak. Setelah mencapai ketinggian tertentu, temperatur udara menurun. Maka terjadilah kondensasi atau pengembunan, dan terbentuklah awan yang mengakibatkannya turun hujan di atas permukaan laut. Siklus sedang. Air laut yang mendapatkan sinar matahari, kemudian menguap. Uap air tersebut terdapat oleh angin ke daratan. Akibat suhu udara di atas, biasanya pegunungan, dingin, maka terjadilah kondensasi sehingga terbentuklah awan. Jika awan tersebut telah jenuh oleh uap air, terjadilah hujan. Air hujan tersebut adalah yang mengalir di permukaan bumi, meresap ke tanah, ada yang masuk ke danau, sungai, dan akhirnya ke laut. Siklus panjang atau besar. Siklus ini terjadi karena perubahan pengaruh panas sinar matahari yang mengakibatkan air laut menguap. Uap air tersebut terbawa oleh angin jauh ke wilayah daratan. Setelah mengalami pendinginan, uap air tersebut berubah menjadi kristal es sehingga terjadilah hujan salju. Salju yang berkumpul membentuk padang salju yang kemudian setelah mencair mengalir pada sungai es glacier. Setelah mencair akhirnya kembali ke laut. Demikian adalah penjelasan lengkap mengenai siklus hidrologi dari saya. Semoga informasi ini membuat kalian lebih paham akan materi ini. Sekian, mohon maaf bila ada yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.